Mungkin langsung aja Ibu mulai. Sebelumnya suara Ibu terdengar? Kedengaran, Bu. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum Ibu mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Jadi berdoa kita mulai agar pembelajaran yang kita mulai ini lancar dan kita juga mudah untuk mempelajari pembelajaran hari ini. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum Ibu memasuki pembelajaran, jadi Ibu mau ngasih tahu dulu untuk pembelajaran via Zoom ini, untuk semuanya itu open kamera, jadi kelihatan nih Ibu siapa-siapa aja yang aktif dalam pembelajaran hari ini. Terus yang kedua, selama pembelajaran, selama Ibu menyampaikan materi, mohon kerjasamanya untuk mematikan terlebih dahulu mic-nya atau di-mute dulu, biar nggak ada suara lain yang mengganggu. Nah, jadi sebelum memulai pembelajaran, kalian udah isi presensinya terlebih dahulu, karena Ibu sudah share daftar hadir di grup. Nah, Ibu beri waktu bagi yang belum mengisi presensi sebelumnya, 5 menit untuk mengisi, karena itu sebentar aja mengisi link daftar hadir. Ini udah semua atau ada yang masih belum mengisi daftar hadir? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sudah. Kalau begitu, karena waktunya juga singkat, kita langsung masuk pembelajaran tentang pembelahan sel. Nah, bentar ya, Ibu share screen dulu. Ini kelihatan nggak PPT-nya muncul nggak di tempat kalian? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang pembelahan sel. Nah, pembelahan sel ini berkaitan banget nih dengan materi kita sebelumnya, yaitu tentang kromosom. Nah, ini juga ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran inti, apa sih tujuan pembelajaran kita untuk mempelajari pembelahan sel? Jadi, tujuan pembelajarannya ialah peserta didik dapat menjelaskan mekanisme pembelahan sel amitosis dengan menggunakan gambar. Nah, jadi nanti ada gambar amitosis, kalian harus bisa nih menjelaskan ini adalah proses amitosis, apa bedanya dengan proses yang lain. Terus yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fase-fase mitosis menggunakan gambar. Peserta didik dapat menjelaskan fase-fase meiosis. Nah, jadi kita ada 3 nih pencapaian tujuan pembelajaran, bisa mengenali amitosis, bisa menjelaskan mitosis dan meiosis. Dan pembelajaran tentang ketiga ini tuh sering keluar di soal-soal ujian. Bentar ya. Nah, coba kalian lihat gambar sebelum kita masuk lagi nih ke pelajaran inti, gambar di bawah ini. Nah, yang kalian lihat tentang ini tuh apa? Semacam seperti apa, bentuknya kayak apa? Ada yang bisa menyebutkan dulu? Kira-kira? Atau ada yang tahu tentang gambarnya ini? Mungkin belum pernah kayaknya melihat gambar seperti ini. Karena ini adalah hasil dari praktikum. Nah, sebenarnya materi pembelahan sel ini ada praktikumnya, yaitu mengamati pembelahan sel yang ada di ujung akar bawang. Nah, cuman karena keterbatasan kita emang ngajarnya, Ibu ngajarnya cuma bisa secara online, makanya
Ibu akan menjelaskan tentang gambar ini dulu. Jadi ini gambar tentang pembelahan sel yang ada di ujung sel, ujung akar bawang. Nah, kayak gini nih. Di ujung akar bawang itu sebenarnya ada proses sel mitosis, pembelahan mitosis, dan ada tahap profase, metafase, anafase, dan lain-lain. Nah, langsung kita masuk ke materi pembelahan sel secara langsung atau amitosis. Nah, amitosis ini adalah pembelahan sel secara langsung atau spontan tanpa melalui tahap-tahap pembelahan. Jadi dia langsung nih, langsung ada proses pembelahan sel. Contohnya itu di sel prokariotik. Kalau sel prokariotik itu contoh makhluk hidupnya adalah virus atau bakteri. Nah, kayak gitu. Jadi mekanisme pembelahan amitosis itu ada 4. Jadi kromosom bakteri menempel pada membran plasma. Kromosom berduplikasi mengganda. Ini pasti pernah dibahas waktu kalian belajar tentang virus atau bakteri yang lisogenik dan lain-lain, itu termasuk dari proses pembelahan sel. Dan yang ketiga, membran plasma melekup ke dalam, membagi sel menjadi 2 bagian. Dan yang terakhir, terbentuk dinding sel baru di antara sel-sel anak, sehingga dihasilkan 2 anak sel yang sifatnya sama dengan induknya. Nah, sama dengan induknya. Jadi amitosis itu secara langsung atau spontan pembelahannya tanpa tahap-tahap. Bentar ya, Ibu admit teman-temannya dulu. Nah, lanjut. Aduh. Nah, ini tahap-tahap amitosis tadi. Bisa dilihat, kromosom bakteri menempel pada membran plasma. Nah, yang ini kromosomnya, nah, menempel nih pada membran plasma paling luar. Terus bagian DNA kromosom yang menempel mengalami replikasi atau penggandaan. Nah, jadi karena sudah istilahnya menginfeksi bagian, sudah masuk melalui membran plasma dan akhirnya dia bereplikasi nih. Lalu ketika bereplikasi dia mulai membelah seperti ini. Lalu terbentuk 2 sel anakan. Nah, sama besar kayak gitu. Lanjut. Tentang mitosis. Nah, pembelahan inti sel nukleus melalui tahapan-tahapan yang berurutan dan teratur. Pembelahan mitosis banyak terjadi pada sel-sel embrional atau jaringan tubuh yang masih muda. Contohnya kayak di tumbuhan itu di ujung akar. Nah, itu ujung akar yang paling ujung itu adalah sel-sel yang masih muda yang biasanya akan berkembang memanjang. Nah, kayak gitu. Terus yang ketiga, sel anakan itu tipe ya, yang dihasilkan itu 2 sel. Nah, jadi mitosis ini ada tahap-tahapannya. Nah, yang pertama profase. Coba dilihat bentuknya profase. Bentuknya ini masih utuh, bulat, dan masih ada belum terlihat jelas nih perubahannya. Jadi yang pertama, berlangsung lebih lama dan membutuhkan energi lebih banyak dibandingkan dengan subfase lain untuk fase mitosis. Dan yang kedua, benang-benang kromatin. Nah, benang-benang kromatinnya nih dalam inti tergulung menjadi rapat, padat, pendek, dan menebal menjadi kromosom. Nah, ini kromosomnya nih, yang di dalam inti nih. Nah, yang warna-warni ini. Dan yang ketiga, nukleus menghilang sehingga tidak terjadi lagi transkripsi DNA yang membentuk RNA. Dan yang keempat, kromosom sudah tampak mengganda, berduplikasi, dan tersusun dari sepasang kromatid yang dihubungkan sentromer. Jadi sebenarnya ini nih hasil penggandaan nih. Nah, terus yang terakhir, benang-benang spindle memancar dari kedua sentromer yang saling menjauh. Nah, nih, lihat nih. Jadi secara mudahnya mengingat profase ini adalah lihat gambarnya kalau benang-benang spindle-nya tuh ada di salah satu ujung kutub, terus dia menjauh kayak gini, itu tahapan dari profase.
Terus adanya penggandaan kromatid tadi, sepasang kromatid. Nah, ada 4 kan. Nah, itu adalah fase propase. Lanjut. Yang kedua, fase metafase. Nah, jadi metafase ini membran inti terfragmentasi, melebur, kemudian menghilang, sehingga mikrotubula dapat memasuki inti sel dan berinteraksi dengan kromosom. Nah, melebur dan menghilang. Intinya menghilang. Yang sebelumnya nih, intinya nih, nggak ada lagi di sini. Sudah hilang. Terus, berkas mikrotubula memanjang dari setiap kutub ke arah pertengahan sel. Nah, memanjang tapi ke arah pertengahan sel nih barisannya. Pokoknya kalau metafase, meta artinya tengah. Berarti tengah mikrotubulanya, pemanjangannya di setiap kutub ada di pertengahan sel. Meta, pokoknya kata kuncinya itu adalah meta, di tengah. Mikrotubula di tengah, kayak gitu. Supaya mudah untuk mengingat dan intinya hilang. Jadi gambarnya kayak gini. Lalu kita lanjut. Nah, ini anafase. Nah, anafase adalah pasangan sentromer dari setiap kromosom sehingga kromatid saudara yang semula menyatu akhirnya berpisah dan membentuk kromosom lengkap. Nah, tadi kan bergabung nih antara yang kromosomnya ini biru-biru, kuning-kuning, ini merah-merah. Ini kan awalnya tuh bergabung, terus kemudian berpisah. Nah, lalu dia akan membentuk nanti kromosom lengkap. Terus masing-masing kromatid bergerak menuju ke arah kutub yang berlawanan. Jadi kalau yang lengkap tadi itu kromosom. Kalau udah terpisah itu namanya kromatid. Yang terpisah jadi 2 lengan ini aja nih nanti akan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Ada yang di kutub sebelah kiri, ada yang di kutub sebelah kanan. Itu kalau di praktikum disebutnya kutub anal, kayak gitu. Dan yang terakhir, mikrotubula non-kinektor terus memanjang sehingga kutub sel berpindah lebih jauh. Nah, ini benang ini akan terus memanjang hingga berpindah lebih jauh. Nah, perbedaannya dari metafase dan anafase kelihatan jelas kalau di sini udah membentuk kromatid. Kalau ini masih bentuk kromosom. Dan yang terakhir, telofase. Nah, telofase ini mudah untuk dilihat perbedaannya karena dia udah membentuk nih, membentuk sel anakan baru. Jadi pembelahan sitoplasma diikuti dengan pembentukan sekat yang memisahkan kedua bagian sel sehingga terbentuk 2 sel anakan. Nah, inilah sekatnya yang akan menjadi sel anak baru nanti. Kembali ke bentuk propase tadi. Hampir ke bentuk propase. Cuman bedanya kan benang spindelnya belum ada. Belum menjauh. Nah, itu tahapan-tahapannya dari propase, metafase, anafase, sama telofase. Jadi mudah aja untuk mengingat gambar-gambarnya ini. Karena emang beda setiap fasenya. Terus, proses meiosis. Nah, apa sih bedanya proses mitosis dan meiosis? Kalau mitosis sebelumnya itu pembelahan sel yang sering terjadi di sel tubuh. Adanya pemanjangan, penambahan tinggi, atau pemanjangan akar, dan lain-lain. Kalau meiosis, ini terjadi di sel gamet atau sel kelamin. Jadi, pembelahan sel yang terjadi dalam 2 tahap dilakukan oleh organisme eukariotik. Nah, terus yang kedua menghasilkan 4 sel gamet. Nah, sel gamet, sel kelamin dengan jumlah kromosom separuh dari sel semula. Kenapa separuh? Karena dia ada proses reduksi. Nah, terus yang ketiga terjadi pada sel gamet tadi, sel kelamin. Apa sih yang membedakan meiosis dengan mitosis? Jadi pada tahapan proses propase dia 2 kali melakukan pembelahan. Kalau mitosis cuma sekali pembelahannya. Ya tadi yang propase, metafase, anafase, telofase udah itu selesai. Kalau meiosis ini ada propase 1, metafase 1, terus lanjut ke propase 2, metafase 2. Nah, di propase 1 ini
ada proses lagi, prosesnya panjang, yaitu leptoten, zigoten, pakiten, diploten, diakinesis. Nah, ini nih perbedaannya, bisa kalian lihat. Terjadi pada sel tubuh autosom yang sedang memperbanyak diri, kalau meiosis itu terjadi pada pembentukan gamet atau sel gamet atau sel kelamin yang misalnya kromosom X dan Y, X dan S, kayak gitu. Terus hanya terjadi untuk mitosis 1 kali saja, 1 kali dalam pembelahan. Kalau meiosis 2 kali pembelahan. Terus kalau mitosis itu tidak terdapat pasangan kromosom homolog. Nah, sedangkan kalau meiosis terdapat. Tidak terjadi pertukaran segmen kromosom, terjadi pindah silang. Jadi yang paling mudah untuk diingat dan sering keluar di soal biasanya jumlah anakan. Jadi jumlah anakan mitosis ini adalah 2 dan meiosis ini adalah 4. Nah, kayak gitu. Dan perbedaannya yang sering muncul di soal adalah tahapannya. Berapa kali sih pembelahan sel dari mitosis? Cuman sekali, meiosis itu 2 kali. Nah, kayak gitu. Jadi itu materi yang Ibu sampaikan. Materi yang Ibu sampaikan, kira-kira dari materi tersebut adakah yang ingin ditanyakan atau ada yang merasa kesulitan dalam memahami materi tersebut atau pengen bertanya nih? Yang bertanya silahkan open kamera aja ya. Untuk adik-adik yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya atau yang merasa kesulitan, ingin ditanyakan lagi tentang materi pembelahan sel, silahkan. Ini Ibu close dulu ya. Ini PPT-nya, ya silahkan bertanya. Ini mau nanya dulu sebelumnya, PPT-nya masih ada atau sudah hilang? Gambar bunga, Bu. Nah, bentar lah. Nah. Ya, Ibu Lana aku takut jawab, boy. Ya, dipersilahkan tadi yang cowok sebutkan nama sama nomor absen dulu. Tadi dia yang pertama ya. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saubi Saadilah, nomor absen 23. Iya, ya. Dalam siklus sel, fase pembelahan mitosis berlangsung secara bergantian dengan fase pertumbuhan interfase. Pertanyaan Nunun, jelaskan tahap-tahap fase tersebut. Fase pembelahan tahapnya kayak apa? Fase pertumbuhan tahapnya kayak apa? Nah, itu jadi, oh ya, oke. Jadi fase maksudnya fase pertumbuhan atau interfase gimana? Terus pertanyaannya tentang pembelahan kayak apa? Kayak gitu, Pak? Iya, Bu. Ya, jadi Ibu langsung menjawab aja ya. Jadi fase pembelahan atau mitosis, tadi sudah Ibu jelaskan kalaunya fase mitosis itu fase pembelahan sel yang terjadi sekali dan tempatnya itu ada tempat pembelahannya itu di sel tubuh. Nah, jadi fase pembelahan mitosis itu ada tahapannya tadi. Profase, metafase, anafase, telofase. Nah, tahapan itu sebelumnya itu ada tahapan interfase yang disebut dengan fase pertumbuhan. Jadi banyak yang salah mengartikan kalau interfase ini itu fase istirahat. Padahal interfase ini adalah fase
persiapan untuk sel melakukan pembelahan. Jadi fase interfase ini sel itu mengumpulkan energi dulu mengumpulkan energi sama kayak kita olahraga, kita persiapan dulu, stretching dulu. Nah, kalau sel itu disebut interfase. Nah, tahap persiapan, mengumpulkan energi, karena proses pembelahan sel itu kan panjang. Nah, seperti itu. Kira-kira untuk anak ibu tadi yang nanya, sedikit ada yang tidak dimengerti atau bagaimana? Interfase tadi istirahat maksudnya apa, Bu? Nah, jadi gini, kalau mungkin kalian pernah mendengar katanya fase interfase itu fase istirahat. Istirahat artinya fase tidur katanya sebelum memasuki tahap profase. Padahal bukan fase istirahat, interfase itu fase persiapan. Jadi sel sebelum dia membelah sel memasuki tahap profase, dia itu mengumpulkan energi dulu, energi untuk memasuki tahapan pembelahan sel. Nah, jadi tahapan interfase itu sebenarnya tahapan persiapan. Tahapan persiapannya seperti apa? Jadi dia bisa menyalin DNA dulu, menghasilkan protein dulu, terus membentuk organel sel dalam sitoplasma. Nah, kayak gitu dulu, baru dia masuk ke tahap profase. Nah, kira-kira bisa dipahami? Paham, Bu, paham, Bu. Ya, terima kasih ya. Terus yang pengen bertanya kayaknya Nazwa ya? Jadi gini Bu, Ya. Ulun tadi kurang ngerti di bagian perbedaan prometafase sama metafase. Oke. Nah, Itu. prometafase dan metafase. Nah, jadi prometafase dan metafase ini sebenarnya kurang lebih sama prosesnya. Cuman di prometafase tadi, membran inti itu yang bagian mikrotubulanya sudah memasuki inti sel dan berinteraksi dengan kromosom. Sedangkan di dalam tahap metafase sendiri, kromosom tuh jadi kayak prometafase itu sama kayak persiapan juga, persiapan ingin ke metafase. Jadi ketika dia, kan metafase ini kan nampaknya itu, ini udah Ibu close sih PPT-nya. Jadi metafase itu, kan tadi kromosomnya berjajar di tengah, gambarnya tadi. Nah, kalau prometafase, dia baru ingin berjajar di tengah, baru proses. Sedangkan kalau metafase itu sudah ada kromosomnya di bagian tengah. Jadi sama sebelumnya proses prometafase itu persiapan untuk masuk ke tahap metafase. Terus kalaunya itu sih yang nampak perbedaannya secara mudahnya seperti itu. Kira-kira Nazwa bisa dimengerti atau ada yang kurang paham? Ngerti Bu. Ya. Siapa lagi yang ingin bertanya atau ada? Bertakun Bu. Sebutkan nama dan nomor absen ya. Nama Sophia Lestari, nomor absen 33. Ya, silahkan. Bertakun. Kan pembelahan sel itu ada mitosis dan meiosis. Ya. Nah, mitosis dan meiosis itu adalah terjadi di dalam tubuh manusia. Apabila ada, di bagian mananya terjadi, Bu? Iya. Jadi langsung Ibu jawab ya. Jadi kalau mitosis dan meiosis itu ada terjadi di dalam tubuh kita. Tadi mitosis tadi kuncinya adalah dia terjadi di sel tubuh. Sel tubuh yang mengalami pemanjangan, perkembangan. Nah, sel tubuh yang mengalami pertumbuhan dan kayak pertumbuhan itu di mana kalau di tubuh? Kayak tinggi badan, terus rambut mulai panjang, kuku mulai panjang, terus bulu mata mulai memanjang kayak gitu. Pokoknya di bagian tubuh yang mulai tumbuh itu adalah proses mitosis. Jadi kalau kalian awalnya nih SD tingginya cuma 150, terus SMA sudah tingginya 160. Artinya kan mengalami pertumbuhan. Nah, itu adalah fungsi dari sel
pembelahan sel mitosis. Kuncinya adalah sel mitosis, sel yang mengalami pertumbuhan. Nah, itu. Kalau meiosis ada di tubuh kita. Meiosis itu sel kelamin atau sel gamet tadi. Nah, sel kelamin atau sel gamet itu jadi meiosis ini biasanya terjadi saat terjadinya pembuahan sel ovum dan sel sperma. Nah, kan sel ovum itu kromosomnya sudah pernah dibahas di materi sebelumnya, itu kromosom X. Kalaunya sel sperma atau yang sel kelamin laki-laki itu XY, kromosom XY. Artinya dia itu memiliki kromosom yang berbeda antara sel kelamin laki-laki dan sel kelamin perempuan. Terus ketika terjadi pembuahan, makanya adanya tumbuhnya zigot bayi. Nah, itulah yang dinamakan proses dari sel meiosis. Nah, lalu ketika sudah di dalam rahim ibu terjadi pembuahan dan berkembangnya zigot menjadi bayi, pasti ada proses pembentukan kelamin. Nah, disitulah sel meiosis berperan membentuk kelamin apakah ini laki-laki atau perempuan nantinya. Kayak gitu. Kira-kira bisa dimengerti atau pengen ditanyakan lagi? Paham, Bu. Ya, terima kasih. Siapa lagi yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Siapa? Nama dan nomor absen? Nama Mahbubah, nomor absen 19. Bertanya, jumlah sel anak yang dihasilkan dari pembelahan meiosis dan mitosis dan bagaimana komposisi genetiknya? Nah, jadi jumlah anakan dan komposisi genetik. Sudah sedikit Ibu jelaskan tentang sel anakan. Pokoknya kuncinya satu, sel mitosis itu sel anakannya 2. Karena dia 1 kali pembelahan sel. Terus kalau meiosis itu 4. Karena dia melakukan 2 kali pembelahan sel. Jadi seperti itu. Nah, terus komposisi genetiknya dari mitosis dan meiosis tergantung. Karena sesuai dengan fasenya tadi, di fase profase, komposisi genetiknya benang spindelnya masih utuh misalnya. Berjauhan, kromosomnya ada ganda, terus membran intinya masih ada. Nah, terus masuk ke metafase, membran intinya hilang. Nah, itu tergantung dari proses-proses dari tahapan pembelahannya. Jadi, nanti kalau kalian ada tugas tentang komposisi genetik, terus Ibu kasih tugas menggambar misalnya, nah kalian pasti tahu isi-isi dari sel waktu mengalami profase itu apa, metafase itu apa, karena setiap isi sel dari tahapan pembelahan itu beda. Nah, kayak gitu. Jadi, apakah bisa dimengerti? Iya, mengerti, Bu Ai. Terima kasih. Kira-kira siapa lagi yang ingin bertanya? Ulun, Bu. Ya, dipersilahkan untuk bertanya. Nama Muhammad Akbar Ramadan, nomor absen 18. Ya. Di fase interfase tadi kan ada fase G0. Ya. Nah, G0 itu apa, Bu? Dan kenapa G0 itu tidak terjadi di dalam siklus sel? Nah, iya. Jadi fase G0. Nah, kalau fase interfase itu sebenarnya yang termasuk dalam fase interfase itu ada G1, S, dan G2. Jadi fase G1 itu, Ibu jelaskan dulu ya, karena belum menjelaskan banget tadi sebelumnya tentang fase-fase interfase. Jadi fase G1 itu adalah fase grow 1 atau pertumbuhan primer, yaitu sel mengalami pertumbuhan sehingga tampak lebih besar. Jadi fase ini kurang lebih waktunya terjadi selama 6 sampai 12 jam. Terus fase S namanya fase sintesis. Nah, jadi fase sintesis itu terjadi sintesis DNA dan DNA mengalami replikasi tadi. Nah, jadi yang di fase profase tadi ada kan penggandaan kromosom. Nah, kayak gitu. Jadi ini berlangsung waktunya kurang lebih 6 sampai 8 jam. Terus fase G2 atau grow 2.
grow kedua itu pertumbuhan sekunder. Nah, kalau G1 tadi pertumbuhan primer, kalau G2 tadi pertumbuhan sekunder, terjadi pertumbuhan lagi nih, dan terbentuk organel-organel sel hingga persiapan sel mulai membelah, masuklah ke proses mitosis dan meiosis. Nah, fase ini berlangsung selama 3-4 jam. Terus ada namanya fase G0. Sebenarnya fase apa sih? Nah, jadi fase G0 itu adalah fase yang di luar siklus sel. Jadi sel ini tidak menjalani pembelahan, baik istirahat maupun sel sudah mengalami pembelahan. Jadi dia tidak ada nih dalam siklus sel, karena perannya fase G0 ini cuman itu sebagai tahap persiapan, tapi tidak masuk ke dalam fase subfase interfase kayak gitu. Jadi yang berperan penting cuma 3 tadi, G1, S sampai G2. G0 nggak masuk dalam siklus pembelahan sel interfase. Kira-kira bisa dimengerti atau bagaimana? Tadi yang bertanya? Iya, Bu, paham. Ya, jadi hafalkan interfasenya cuma 3 proses itu aja, G1, S, G2. Kira-kira ada lagi yang bertanya? Karena sudah 4 orang penanya kalau nggak salah. Masih ada waktu. Yang mau bertanya, disilahkan. Atau ada yang nggak paham nih, baca-baca di buku tentang ini, bisa tanyakan aja. Boleh bertanya. Ya, sebutkan nama dan nomor absen. Hasanah Taranya, absen 11. Ya. Kromosom homolog saling menjauhi sehingga berbentuk perlekatan berbentuk X yang disebut kiasma. Kiasma merupakan tempat terjadinya peristiwa pindah silang. Maksudnya pindah silang itu apa, Bu? Nah, pindah silang itu jadi ada proses di mana sel itu pertama dia independen, kromosom independen. Jadi waktu ini terjadi waktu di pembelahan meiosis. Nah, kalau pembelahan meiosis dia itu kan independen artinya bebas. Jadi dia bebas terus mencari pasangan kromosomnya. Terus ketika dia dapat pasangan kromosomnya, maka terjadilah pindah silang. Nah, jadi misalnya kromosom XX bertemu kromosom, misalnya kromosom yang satu bertemu dengan kromosom yang satunya, terus dia melakukan pindah silang. Nah, terus terjadinya kayak perkawinan silang dan dibawanya pewarisan genetik di dalam kromosom tersebut. Jadi kan ada pelajaran tentang, mungkin sudah belajar tentang, misalnya nih, ada penyakit menurun yang terpaut oleh kromosom ini. Nah, itu salah satunya proses dari pindah silang itu. Kira-kira bisa dimengerti atau bagaimana? Hasanah tadi ya? Mengerti, Bu. Terima kasih. Dan yang lainnya kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Karena materi ini sering keluar di ujian. Ulun, Bu. Ya, dipersilahkan. Nama dan nomor absen. Nama Andi Herma, nomor absen 3. Ya, silahkan. Misalnya lo ada terjadi kegagalan atau gangguan dalam proses mitosis tuh apa akibatnya, Bu? Nah, kegagalan dalam proses pembelahan mitosis. Jadi, tadi kita ingat kuncinya. Mitosis tadi apa? Pembelahan sel tubuh. Artinya, kalau contohnya di manusia sendiri, pembelahan sel tubuh mengalami pertumbuhan, kan? Nah, misalnya kita terjadi kegagalan dalam proses mitosis, artinya ada nih kegagalan pertumbuhan dalam tubuh kita. Semisal, manusia kerdil yang kayak kelainan-kelainan gitu, itu juga termasuk dalam kegagalan mitosis. Karena kan sel tubuhnya, pembelahan dalam sel tubuhnya tidak bekerja secara maksimal. Yang seharusnya misalnya umur segini, mengalami pertumbuhan tinggi segini, minimalnya, tapi dia tidak mengalami pertumbuhan secara maksimal. Itu salah satu contohnya. Terus ada kelainan, misalnya kelainan tumbuhnya
semacam sel rambut misalnya di bagian-bagian tertentu. Nah, yang misalnya di bagian yang tidak lazim kayak di kuping, di dahi, misalnya rambut-rambut yang kalian pasti pernah melihat kan ada orang yang mukanya berambut. Nah, itu juga salah satu dari kegagalan proses pembelahan sel mitosis seperti itu. Kalau untuk manusia. Kira-kira dapat dipahami? Paham, Bu. Ya. Terima kasih. Nah, mungkin sampai jam 1.43 kayaknya Ibu tutup, karena 3 menitnya Ibu menjelaskan tugas, atau jam 1.45 Ibu tutup sesi diskusinya. Kira-kira ada yang ingin bertanya lagi? Kalau semisal tidak ada, nanti Ibu mau menjelaskan tentang tugas. Kira-kira masih ada nih yang bertanya atau Bu masih bingung maksudnya apa yang tentang ini, misalnya. Kira-kira sudah paham ya? Atau masih ada nih? Kalaunya udah paham, atau malu-malu untuk bertanya, boleh aja nanti chat Ibu di WA. Bu, masih nggak paham materi ini, silahkan. Nanti Ibu bakal bahas. Nah, Ibu bakal masuk penugasan. Kesimpulan dulu deh. Kesimpulannya berarti untuk materi hari ini, jadi kita memahami 3 berdasarkan tujuan pembelajaran tadi. Amitosis, meiosis, dan mitosis. Kita bisa membedakan tiga pembelahan tersebut. Amitosis itu artinya tadi pembelahan secara langsung. Jadi pembelahan yang terjadi di sel prokariotik. Terus kalau pembelahan mitosis itu terjadi di sel tubuh, anakannya 2, pembelahannya terjadi sekali, hanya sekali. Nah, jadi itu mitosis. Kalau meiosis, anakannya 4, pembelahannya terjadi 2 kali. Tempat pembelahannya adalah sel gamet atau sel kelamin. Nah, itu kesimpulannya ya. Jadi insya Allah semoga kalian paham. Kita masuk ke tugasan. Jadi tugasnya beda dari yang sebelumnya, karena sebelumnya Ibu biasanya suruh kalian menjawab soal, terus foto, kirim ke WA. Nah, ini berbeda dari tugas sebelumnya, karena ini kalian di tujuan pembelajaran dituntut bisa menjelaskan proses mitosis, meiosis, amitosis, tapi yang sering keluar di soal adalah mitosis dan meiosis. Jadi Ibu minta kalian untuk menggambar proses dari propase, metapase, anapase, dan telopase. Jadi kalian gambar nanti gambar propase seperti apa, anapase seperti apa, metapase seperti apa, telopase seperti apa, gambar sebaik mungkin dan sekreatif mungkin, dan kalau bisa diwarnai. Jadi kalian tahu perbedaan dari setiap fase tadi. Yang pertama tadi kayak fase propase kan masih ada membran inti. Sedangkan kalau di metafase sudah membran intinya menghilang. Nah, jadi diwarnain tuh membran intinya warna hijau misalnya. Kalau di metafase udah hilang membran intinya. Jadi kalau bisa diwarnain. Nah, terus gimana ngumpulnya? Ngumpulnya nggak lewat WA lagi. Ngumpulnya kalian foto, terus upload. Ini semuanya pasti punya Instagram kan? Punya nggak Instagram? Punya. Nah, jadi kalian upload di Instagram Story aja. Nah, di Instagram Story kalian upload, terus kalian tulis di atasnya nama, nomor absen, kelas. Nah, jadi kalian tulis di atasnya kayak gitu, terus tulis lagi di bawahnya, pokoknya tulis aja terserah di mana di fotonya itu, asal ada tulisan nama, nomor absen, terus kelas, sama keterangan tugas ketiga. Ini tugas ketiga, pembelahan sel. Nah, jadi yang Ibu sangat-sangat bagus, pasti nanti kalau ngerjakan pasti semuanya bagus, karena udah pasti kreatif. Cuman yang paling-paling bagus bakal Ibu repost. Oh, ini ternyata karya dari kalian yang paling bagus. Nah, jadi Ibu repost di Instagram. Ini karya dari misalnya Nazwa bagus. Ini
bakal Ibu simpan di arsip story Ibu di Instagram. Nah, terus tugas ini tergantung kreatifan kalian juga dan kejelasan kalian dalam menjelaskan tahapan tadi. Kalau propase tadi yang jelasnya gambarnya apa kayak gitu. Itu makin jelas, makin unik, makin kreatif, tapi jangan keluar dari contoh yang ada di buku, ada di internet, itu nilainya makin bagus. Pokoknya sekreatif mungkin digambar, bukan ngambil dari internet gambarnya, digambar manual. Terserah di kertas apa, bagusnya sih di kertas HPS, polos itunya kertasnya. Jadi kira-kira bisa dimengerti ya, tugasnya ini beda dari tugas sebelumnya, dan batas waktunya seperti biasa sampai hari Jumat, jam 9. Kalau misalnya di Instagram sudah mengupload, tapi Ibu nggak merit, atau Ibu nggak ngecek, belum Ibu lihat, langsung aja chat di WA, Bu, Ulun sudah upload, Bu, kayak gitu. Pokoknya setelah udah upload, langsung aja dikirim, langsung aja beritahu Ibu, Bu, Ulun sudah upload, baru aja. Nah, jadi Ibu langsung ngecek, oh iya benar ya, kayak gitu. Langsung Ibu nilai waktu itu juga. Kira-kira paham nggak? Tugasnya ini. Tugasnya nggak banyak, cuman menggambar aja. Menggambar propase, metapase, anapase, telopase. Nah, Ibu itu dipakai keterangan lah, Bu? Pakai keterangan. Keterangannya itu yang di bawahnya misalnya gambar propase, di bawahnya keterangannya propase, terus di bawahnya lagi nggak usah dijelaskan. Karena kalian sambil menggambar juga sambil mengingat kan, dalam-dalamnya isi-isinya, terus membedakan sudah pasti bisa kalau kalian menggambar. Kira-kira paham nggak tugasnya? Atau ada yang ingin ditanyakan tentang tugasnya, atau keberatan, belum nggak punya Instagram, numpang sama temennya buat upload kayak gitu, karena kan udah bosan nih ngirim tugas lewat WA di foto, jadi sekali-sekali diupload di Instagram terus di repost kayak gitu. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi atau ingin bertanya tentang tugas atau tentang materi lagi? Insya Allah paham semua ya tugasnya, cuma 1, dan itu pun jam 9 hari Jumat. Masih ada waktu 12 menit, kira-kira kepada Ibu Aulia Ajijah, Ibu, dan kepada Guru Ulun, Pak Solahuddin, apakah dilanjutkan atau bagaimana, Bu? Soalnya waktunya masih sisa 12 menit. Gimana Pak Solahuddin? Oke, dilanjutkan aja, Bu. Oh ya, ya silakan Tindak. Lanjut aku. Ada satu hal yang kurang tadi. Dari pertanyaan siswa yang berkenaan dengan bagaimana perbedaan tahap-tahap mitosis dengan yang pertumbuhan itu. Nah, itu kan tadi si Pindanya terlambat menjelaskan yang pada interfase itu ada 3 itu. Yang G1, sintesis, dan G2. Nah, mungkin yang pertanyaan pertama dari yang cowok tadi dia ke arahnya situ. Nah, jadi tadi kan Ibu kan tidak menjelaskan itu, cuma kan jadi tolong itu mungkin kalau perlu ditambah itu aja. Kemudian kesempatan siswa untuk menanggapi pertanyaan temannya mungkin masih belum. Ya. Bagus saja, sudah mantap nggih. Didistribusikan ya Pak Solahuddin ya. Nggih, jadi kan Ibu Binda ini kan mungkin menguasai materi betul. Tapi semestinya misalnya ada teman-temannya yang tanya, ya berilah kesempatan kepada teman yang lain, siapa tahu ada yang bisa menjawab atau apa, sehingga waktunya panjang, bisa
tidak habis seperti ini kan, seperti itu. Lempar kepada kawannya, nanti siapa lagi yang mau menambahkan, seperti itu. Jadi kelihatan lebih hidup gitu ya. Ini kelihatannya ibu sendiri yang aktif, yang apa seperti itu. Memang tetap sudah bagus-bagusnya. Iya, terima kasih Pak sarannya Pak. Atau Pindah sendiri barangkali ada pertanyaan cadangan yang bisa menggiring siswa. Inggih Bu. Jadi mungkin ingin memberi umpan balik aja ke siswa, ingin menanyakan lagi materi tadi, apakah benar-benar paham atau belum. Jadi ingin memberi kesempatan dulu bagi adik-adik yang pengen menyimpulkan materi hari ini kira-kira siapa. Kan kita fokus 3 tadi. Mudah aja pembelajarannya tadi tentang amitosis, mitosis, meiosis. Nah, kira-kira ada nggak yang pengen menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kalau enggak, nanti Ibu tunjuk. Kira-kira ada nggak yang ingin mengajukan? Ulun Bu bisa, nggak apa-apa salah, kan lagi proses belajar. Kalau nggak ada, Ibu tanyain deh. Dari siapa ya kira-kira? Selvia. Bisa di open mic dulu, Selvia. Mana nih, Selvia? Untuk Selvia, nah, orangnya hilang kah? Selvia. Entah kayaknya jaringan ya, jadi Ibu lempar aja ke Mahbubah deh. Gak apa-apa, bagus lagi kalau bisa menjawab. Gak apa-apa salah. Kan artinya kamu lebih bisa dari yang lain kalau memang lebih pede dari yang lain. Nah, jadi pengen nanya nih, kan tadi ada bertanya juga, proses amitosis menurut kamu apa? Amitosis. Secara singkatnya. Pembelahan sel secara langsung buai atau spontan tanpa melalui tahap-tahap pembelahan. Ya. Terus terjadinya, contohnya aja makhluk hidupnya apa mitosis? Duhai. Virus dan bakteri itu termasuk apa? Ada membran plasma. Iya, makhluk hidupnya sel apa? Eukariotik atau prokariotik amitosis itu? Iya, Bu. Kalau bakteri apa? Teringat Bu Ay. Sel prokariotik ya. Diingat, amitosis itu di contoh makhluk hidupnya pembelahannya itu ada di sel prokariotik. Ya, jadi terima kasih Mahbubah sudah bisa menjawab ya. Terus Ibu lempar lagi pertanyaannya ke Hasanah Taranya. Di open mic dulu. Iya, Bu. Nah, kan kita membahas tadi tentang mitosis. Mitosis itu kira-kira apa secara singkatnya? Apa, Bu? Pengertian dan penjelasan tentang mitosis itu secara singkatnya apa? Mitosis adalah pembelahan sel yang secara langsung atau spontan, yang bertujuan mengganti sel-sel yang rusak dan untuk memperbanyak sel hingga sangat berperan dalam proses pertumbuhan. Selnya terjadi di mana? Pembelahannya terjadi di sel apa? Pembelahannya terjadi di sel gamet atau sel tubuh? Apa tadi kalau kita bertambah bertambah tinggi badan, itu termasuk apa? Sel apa?
Ada ingat, Boy. Ada yang tahu teman-temannya? Nanti Sel tubuh, Bu, sel tubuh. Nah, iya benar kata Akbar, sel tubuh. Terus Ibu mau nanya nih, makasih ya Hasanah sudah mau menjawab, itu jawabannya sudah bagus. Terus untuk Laila. Laila? Pun ulun. Ya, jadi Ibu mau nanya, hasil anakan dari mitosis itu berapa? Hasil Anakannya 2, Bu Ai. Terus berapa kali pembelahannya? Pembelahan mitosis? 1 kali pembelahan. Ya, benar. Jadi, jawaban Laila sudah benar dan terima kasih. Ibu tanya lagi untuk meiosis ke Afidatul. Untuk Afidatul, nyalakan mikrofonnya dulu. Ini, Bu. Untuk meiosis, secara singkatnya apa? Proses apa? Pembelahan sel dengan 2 tahap. Ya, 2 tahap. Terus, terjadinya di sel apa? Sel gamet, Bu. Ya, hasil anakannya? 4 ya lah, Bu. Nah, ya betul. Ya betul. Jadi sudah paham ya secara umumnya dan secara intinya perbedaan dari mitosis, meiosis, dan mitosis. Terus kira-kira ada yang tahu nggak kenapa meiosis itu disebut dengan ada tahapan reduksi? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kalau tahu nanti Bu tambahkan nilai bonus di tugasnya. Pembelahan reduksi atau reduktif. Biasanya kan sering tuh. Kira-kira ada yang tahu nggak dulu? Nggak apa-apa salah. Yang penting dapat poin banyak nanti kalau nilainya, nanti nge-upload tugas. Ada yang tahu nggak? Apa tadi, Bu? Reduktif, pembelahan reduktif atau reduksi. Kenapa disebut reduksi, Jar? Meiosis tuh. Kan Papa lah, Bu, jawab dulu, Bu. Iya, bagus lagi kalau menjawab. Kan sudah dapat bonus, Ibu catat nih. Nama dan nomor absen ya. Pada proses pembelahan meiosis, terjadi pengurangan jumlah kromosom menjadi setengah dari kromosom induk. Oleh karena itu, meiosis disebut juga pembelahan reduksi. Pembelahan reduksi terjadi pada proses pembentukan sel gamet atau gametogenesis. Ya, benar. Jadi, benar kata Mahbubah tadi, pembelahan reduktif itu pengurangan jumlah kromosom. Makanya disebut dengan reduktif atau reduksi. Jadi, pengurangan jumlah kromosom pada sel anak yang dihasilkan. Jika jumlah kromosom sel induk diploid atau 2N, akan dihasilkan sel anak dengan jumlah kromosom separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jadi, pengurangan. Nah, itu yang paling diingat ya, pembelahan meiosis yang ada, yang disebut dengan pembelahan reduktif. Terus yang terakhir, interfase. Itu disebut fase apa? Kira-kira ada yang tahu? Langsung Ibu catat di sini nama dan nomor absennya. Interfase tadi tahap apa? Fase apa? Disebut fase apa deh? Satu kata aja. Fase perpanjangan lah, Bu. Persiapan ya, Bu. Sebutkan nama dan nomor absen. Ayo. Nama Putri Sari, nomor absen 27. Ya. Persiapan ya, Bu. Ya, persiapan. Jadi, ingat ya, tahap interfase itu persiapan, bukan fase istirahat. Nah, karena 1 menit lagi waktunya, mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Jikapun ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Dan misalnya masih ada yang belum paham, silahkan chat Ibu di WA. Silahkan juga, terserah mau chat di mana, Bu. Masih belum paham tentang tugas, masih belum paham tentang materi, silahkan, nanti akan Ibu balas. Nah, mungkin Ibu akan menyerahkan sebentar dulu kepada guru Pamong Ulun, Pak Solahuddin, ataupun Ibu dosen, Bu Aulia Ajijah.
Iya, untuk sementara karena waktunya sudah cukup, jadi cukup saja saya rasa sudah memenuhi saja untuk targetnya. Tapi kalau materinya yang di PowerPoint tadi mungkin bisa dikirim sama anak-anak nanti ya. Lewat WA. Di-share sama anak-anak lewat WA saja. Ya, itu aja. Mungkin mantap aja sudah. Sip. Terima kasih banyak Pak, Bu. Sudah meluangkan waktu. Ulun izin menutup ya Pak, Bu. Terima kasih atas perhatian adik-adik, Ibu, Bapak. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salahuddin. Ibu pamit juga selamat Vinda. Alhamdulillah sudah berjalan terlaksana dengan baik dan bagus. Anak-anak, Ibu pamit juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ini begini banyak. Keluar di mana? Di mana sini kan? Langsung. Ya. Apa-apa. Jangan lupa tugas di Instagram ya. IGP-nya apa, Bo? Fallback bola. Kayaknya Ibu kirim di grup WA. Oh, pintar Sofila. Fallback lah, Bo. Di fallback pasti. Bilang fallback gitu nah. Oh, sudah makan. Gawin Sofi. Sao. Apa? Apa, Riz? Nyawa di mana? Ayo lagi dah. Jadi. Keluar. Masih banyak, Bo. Ya, sama-sama. Yang, Bo. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah, Liv ya. Dah.